Dirgahayu Korps Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia yang ke-76. Video kali ini kami akan membahas sejarah lahirnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Indonesia. Semoga kisah sejarah ini bisa menumbuhkan semangat patriotisme kita semua. Korps Marinir di Indonesia sudah ada sejak penjajahan yang tergabung dalam Marinir Belanda. Namun, ketika Belanda pergi meninggalkan Indonesia, ada sebagian yang menjadi pelatih Marinir Indonesia. Keberadaan Marinir Indonesia secara khusus terbentuk pada 15 November 1945 di Pangkalan 4 ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia Tegal. Di sini, dilatih para pelaut Indonesia yang masuk dalam ALRI agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat. Tugas utama Korps Marinir yaitu sebagai pasukan pendarat, pasukan yang menyerang dari laut ke darat. Mereka dibekali beberapa pelatihan militer lintas matra untuk menunjang penugasan khusus. Pada 9 Oktober 1948, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan, ditetapkan adanya Korps Komando di dalam Angkatan Laut sehingga seluruh satuan kelautan tersebut dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau KKO Angkatan Laut. KKO Angkatan Laut aktif dalam beberapa penumpasan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Karena mempunyai kekuatan dalam matra darat, pernah sekali KKO masuk dalam jajaran Angkatan Darat. KKO Angkatan Laut pernah masuk dalam kesatuan di TNI Angkatan Darat, namun identitasnya masih dipertahankan menjadi resimen tersendiri. Masuknya KKO Angkatan Laut dalam Angkatan Darat untuk reorganisasi angkatan bersenjata pada tahun 1948. Resimen ini yang ikut dalam beberapa penumpasan pemberontakan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya dikembalikan ke dalam jajaran Angkatan Laut. Pada tahun 1975, terjadi suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps. Nama Korps Komando Angkatan Laut dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir, sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak tahun 1945. Hanya satuan Korps Marinir yang istimewa memiliki panji atau bendera, terutama berbentuk segitiga memanjang tersendiri. Selain itu, panji itu hanya dimiliki oleh matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Keistimewaan Korps Marinir pada zaman Orde Lama dan Orde Baru adalah mempunyai citra positif di masyarakat. Semasa perjuangan membebaskan Irian Barat, KKO Angkatan Laut membentuk pasukan pendarat 45 atau Pasrat 45 dengan 8.100 prajurit. Selanjutnya terjadi konfrontasi Ganyang Malaysia dengan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang menentang pembentukan Malaysia yang disebut Presiden Soekarno sebagai boneka imperialis Inggris. KKO Angkatan Laut berulang kali menyusup dan menyerang ke pedalaman Kalimantan Utara hingga semenanjung Malaysia. Bahkan dua prajurit KKO, yaitu Usman dan Harun, berhasil melancarkan serangan komando dan meledakkan gedung Bank McDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965. Saat ini Indonesia memiliki 3 pasukan marinir atau Pasmar, yaitu Pasmar 1 di Jakarta, Pasmar 2 di Surabaya, dan Pasmar 3 di Sorong. Ini sesuai dengan restrukturisasi organisasi Korps Marinir dalam rencana strategis 2015-2019. Tujuannya agar gelar pasukan lebih bisa menanggulangi masalah-masalah di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, terutama untuk menuju terbentuknya organisasi militer yang modern dan profesional, Korps Marinir baik secara organisatoris atau pembinaan kekuatan mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud antara lain dari penyebutan unsur kekuatan, likuidasi beberapa satuan, dan penambahan kekuatan. Penambahan kekuatan tersebut baik di lingkup komando pelaksana atau kolak maupun satuan pelaksana atau satlak hingga ke tingkat pola pembinaan personel dan pengawal organisasi. Di bidang organisasi, perubahan terakhir terjadi pada tahun 2004. Terbentuk kekuatan baru di jajaran kolak Korps Marinir, yaitu terbentuknya Pasmar 2 dan Brigif 3 Marinir. Di masa mendatang, kekuatan Korps Marinir akan terus dikembangkan hingga mencapai bentuk ideal, lebih dari segi kualitas maupun kuantitas personel termasuk peralatan tempurnya. Demikianlah sejarah Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Indonesia. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Info Militer, karena kedepannya kami akan terus membuat video militer lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bravo TNI!